Selamat siang, bersama saya Reni Elpaneti Purba, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Yonriko Pandiangan. Beliau adalah guru seni di SMA Negeri 1 Polung. Selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebab nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Sebelum melakukan observasi di kelas Pak, saya terlebih dahulu akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Bapak ya Pak ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk menggali potensi, mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya di kelas. Kenapa kita harus melakukan percakapan pra-observasi ini Pak? Itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran di kelas, di mana Bapak terlebih dahulu lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa. Begitu ya Pak ya? Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama mengenai tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti Pak? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan ada dua. Ya, ada dua Pak ya. Baik, berarti ada dua yang tujuan yang akan Bapak capai di proses pembelajaran nanti. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti Pak? Area pengembangan yang saya gunakan di aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, di pengetahuan siswa mampu menganalisis unsur prinsip dalam berkarya seni rupa dua dimensi, khususnya dalam menggambar bentuk still life. Nah, dalam bidang keterampilan, siswa mampu membuat sketsa gambar bentuk still life dengan menggunakan pensil. Iya, berarti ada dua Pak ya, di pengetahuan dan di keterampilan. Oke Pak, saya ingin mendengarkan juga bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, baik dalam strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajaran yang akan Bapak siapkan nanti Pak. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswanya. Nah, untuk model pembelajarannya saya menggunakan project based learning atau menggunakan media pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga interogasi. Iya, baik ya Pak. Jadi strategi yang Bapak lakukan di kelas yaitu strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan. Kira-kira seperti ini Pak ya? Ya, betul. Gini Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di kelas nanti Pak? Nah, untuk media yang saya gunakan Bu, menggunakan teks, penggunaan IKPD, media PowerPoint, tentunya ada laptop dan perangkat penduduknya. Iya, berarti sudah ada gambarannya gitu Pak ya, baik Pak. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, jam berapa, kelas berapa? Nah, kami rencana Bu akan mengeksekusinya hari Sabtu pada jam ke-4 dan ke-5. Berarti di hari Sabtu yang akan datang Pak ya? Kelasnya lupa Bu, kelas 11. Oke, di hari Sabtu kelas 11 IPS 1 gitu Pak ya. Baik Pak. Di hari Sabtu saya akan datang ya Pak ya. Siap. Untuk melihat, mencatat, mengamati dan mengevaluasi serta melakukan supervisi di kelas yang akan Bapak lakukan. Nanti Pak, setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Pasti berbuat positif ya Bu ya.
saya mendapatkan gambaran kira-kira media apa yang akan saya gunakan nanti. Ini saya akan mempersiapkan diri untuk melakukan supervisi dari sekarang kira-kira. Iya, baik ya Pak ya. Berarti mempersiapkan diri untuk observasi nanti di kelas. Terima kasih Pak buat waktunya sudah bersedia nih berbincang-bincang dengan saya hari ini di percakapan pra-observasi. Sampai jumpa ya Pak di kegiatan observasi hari Sabtu ya Pak ya. Demikianlah percakapan pra-observasi kita hari ini. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Siap. Luar biasa dan semangat. Apa kabar hari ini? Siap, sehat, baik, semangat. Kalau Bapak? Siap, sehat, baik, dan tentunya tetap semangat. Mengawali pembelajaran kita hari ini diawali dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini ada baiknya kita berdoa di selesai. Oke, betul jangan prosedur. Oke, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita bernyanyi lagu nasional dipimpin oleh ketua kembali. Silakan. Satu nusa, satu bangsa, satu bergaya. Kita sudah awali dengan doa dan juga sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, yang ketiga kita akan cek kerapian. Silakan pimpin ketua kelas. Cek kerapian, mulai. Nah, ini kan sudah tampak rapi, sudah menampilkan watak sebagai seorang pelajar. Silakan duduk. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini ada dua. Yang pertama, siswa mampu menganalisis apa saja unsur prinsip bahan dalam berkarya seni rupa dua dimensi, khususnya dalam menggambar bentuk stilah. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan prinsip bahan dalam berkarya seni rupa dua dimensi, khususnya dalam menggambar bentuk stilah. Oke, baik. Nah, terima kasih. 11 IPS 1. Sebelum kita lanjutkan juga, Bapak akan cek absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Siap, hadir semua. Oke, mantap. Pertahankan absensinya dan tetap semangat dan belajar. Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya mengenai materi pada pertemuan minggu sebelumnya. Masih ada yang mengingat materi minggu yang lalu? Pembelajaran kita minggu lalu adalah menggambar bentuk still life dalam bentuk geometris. Ya, baik. Terima kasih. Pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu adalah menggambar bentuk objek still life, objek geometris. Nah, bentuk geometris apa saja? Ada yang masih mengingat? Ya, silakan. Bentuk benda geometris yaitu ada kerucut, segi 4 dan segi 5, ada belah ketupat dan silinder. Iya, bentuk-bentuknya ada kerucut, ada prisma, balok, dan lain sebagainya. Nah, definisi dari menggambar bentuk stilah itu sendiri adalah istilah gambar bentuk hanya ditujukan untuk objek-objek dari benda mati yang dikenal dengan istilah stilah. Sedangkan gambar bentuk dengan objek manusia dikenal dengan istilah menggambar model. Nah, perhatikan beberapa gambar di depan. Yang pertama, ini adalah objek bentuk geometris yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Yang pertama ada bentuk prisma, balok, bulat dan lain sebagainya. Yang kedua, objek buah-buahan dengan menggunakan teknik pensil warna. Yang ketiga, ini menggunakan media cat air dengan teknik aquarel namanya. Yang keempat, dengan menggunakan berbasis cat minyak. Yang keenam, nah ini menggunakan teknik pointillis
atau titik itu. Selanjutnya, Bapak akan membagikan kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak sediakan. Silakan bentuk kelompoknya dari sekarang. Adapun unsur garis terdapat ya pada karya ini. Banyak garis yang kita temui pada karya ini, baik itu garis lengkung ataupun garis diagonal, garis vertikal maupun horizontal. Itu mungkin dapat kita amati pada bagian tenda pada pasar itu, atau di situ terdapat garis-garis melengkung ya. Kemudian pada sudut-sudut bangunan atau gedung-gedung itu mulai dari atap hingga jendela atau mungkin meja tempat santai. Di situ banyak kita temui. Melihat di sini kita bisa menjumpai adanya unsur bidang. Unsurnya banyak bidang yang kita lihat pada gambar di samping. Ada bidang segitiga, itu bisa kita lihat pada bentuk atap dari bangunan ya, bentuk segitiga. Nah, perhatikan di depan 2011 ke-1. Di sini ada LKPD yang akan kita kerjakan. Kamu bersama kelompokmu diskusi. Setelah itu nanti baru kita presentasikan ke depan. Jadi mengerti? Silakan melakukan diskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ayo, silakan. Hasil diskusi yang sudah diskusikan bersama kelompokmu. Untuk itu, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Untuk itu, masing-masing kelompok memperhatikan kelompok yang sedang melakukan kita. Silakan. Selamat siang buat kita semua. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai karya seni rupa. Gambarnya dapat teman-teman saksikan pada slide. Gambar yang pertama yang dapat teman-teman saksikan pada slide mempunyai unsur yang pertama garis, bentuk, bidang, dan gelap terang. Dan mempunyai prinsip kesatuan, yang kedua bilans, dan yang ketiga kesebandingan. Bahan-bahan pada gambar tersebut yaitu kertas. Yang digunakan adalah plakat. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan benar. Nah, untuk itu Bapak memberikan kesempatan kepada kelompok yang belum presentasi untuk memberikan saran, masukan ataupun pertanyaan. Silakan. Siapa yang mau? Ya. Menurut kelompok kami, hasil presentasi kalian sangat baik dan sangat bagus. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Saya rasa cukup ya? Cukup ya? Ya. Memang materi yang disampaikan oleh kelompok 1 untuk Bapak sudah baik dan benar. Nah, mungkin yang perlu diperbaiki ke depan yaitu artikulasi atau penerapannya supaya lebih lambat. Untuk menjadi masukan kepada kelompok yang lain. 11 dari hasil pertemuan kita pada hari ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Iya. Yang dapat saya simpulkan adalah menganalisis dan menyimpulkan bagaimana prinsip media karya seni rupa 2 dimensi dan dalam bentuk relief. Ya, terima kasih. Nah, sesuai dengan tujuan kita yang di awal. Yang pertama, mampu menganalisis. Yang kedua, setelah dianalisis baru disimpulkan dengan baik dan Benar. Oke, baik. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan praktek yaitu menggambar bentuk. Kita awali dengan sketsa. Ya. Materinya akan saya kirimkan melalui grup WA atau Classroom. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mengucapkan terima kasih dan
Kalau tadi sudah kita awali dengan doa, maka juga akan kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh salah satu dari kalian. Siapa? Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Jelas, silakan dulu. Satu, terakhir pertemuan kita pada siang hari ini, mau ucapkan terima kasih dan selamat siang. Siang. Luar biasa, mantap, semangat. Selamat siang, berjumpa kembali di kegiatan Pasca Observasi bersama saya Reni Elpaneti Purba, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Pulung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Saya masih ditemani oleh Bapak Yonriko Pandiangan selaku guru yang diobservasi dan juga bersama Ibu Tiarma Simanjulang, praktek pengajar dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Humbang Hasundutan. Selamat siang Pak Yonriko. Selamat siang Bu. Saya melihat tadi di observasi mengajar Bapak sangat antusias, di mana saya perhatikan siswa-siswa aktif dan mereka begitu bersemangat Pak dalam belajar yang Bapak lakukan tadi. Jadi saya sangat senang mengikutinya Pak, kira-kira seperti itu. Cuman di percakapan observasi ini Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan. Di sini Pak, tujuannya untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Begitu Pak ya? Ya. Untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana nih perasaan Bapak terkait observasi kelas tadi yang sudah berlangsung? Saya pikir semua berjalan dengan baik. Iya, memang kelihatan Pak, memang semua berjalan dengan lancar dan sangat baik. Baik Pak, bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Baik, terima kasih. Nah, kalau untuk tahapannya sendiri ada dua Bu, tahapannya. Yang pertama dalam penyusunan praktek pembelajaran di bidang pengetahuan dan keterampilan. Nah, di bidang pengetahuan sendiri itu sesuai tujuan pembelajaran di awal, yaitu menganalisis apa saja unsur prinsip media dalam berkarya seni rupa dan dimensi. Sedangkan dalam bidang keterampilan sesuai dengan tujuan yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu siswa mampu membuat karya seni rupa dan dimensi, yaitu menggambarkan. Kira-kira seperti itu. Ya, baik Pak. Berarti area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Bapak nih, bagaimana area pengembangan yang tadi dilakukan di kelas? Apakah sudah berhasil atau bagaimana? Menurut saya sudah berjalan dengan lancar, cuman memang masih ada ditemukan beberapa kekurangan yang menjadi perbedaan ke depan. Iya, begitu Pak ya. Menurut Bapak, apa kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Menurut yang saya perhatikan tadi Bu, kekurangan atau kendala yang terjadi mungkin saja dialami oleh guru dan siswa. Contohnya saja, ada beberapa siswa kita dia terlihat kurang aktif dan menyendiri dalam proses pembelajaran. Iya, benar ya Pak, saya juga perhatikan, cuman ada hanya 2-3 orang sebenarnya Ya, Pak yang saya lihat juga sudah banyak antusias. Kira-kira yang menyebabkan itu terjadi kenapa? Nah mungkin Bu, yang menyebabkannya kemungkinan saya sendiri dalam sebagai guru dalam berbagai kelompok, kan jumlahnya Bu, siswa kita ada 36 siswa dalam satu kelas. Nah setiap kelompok menggunakan pendekatan yang sesuai dengan anak atau minat anak. Misalnya dalam pembagian kelompok sesuai gaya belajarnya, visualnya, auditori dan juga kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Berarti rencana kedepannya Bapak akan menyesuaikan sesuai dengan minat belajar anak ya Pak ya, dimana anak kita ini ada yang suka auditori, visual, kita seperti supaya mereka lebih bersemangat
dengan gaya belajar yang mereka sukai. Kira-kira seperti itu berarti Pak ya. Iya. Berarti untuk pembelajaran berikutnya nih, kira-kira rencana Bapak akan langsung dilakukan nggak ini? Membuat pembelajaran yang sesuai dengan profil gaya belajar anak. Segera dilakukan atau di depan atau bagaimana Pak waktunya? Nah ini menarik ini, artinya apa yang saya alami hari ini, kita sudah Ibu mengapasi saya, mengobservasi, artinya ini akan menjadi perubahan yang baik untuk saya, positif ke depannya juga, supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan. Iya, kita juga akan lebih mengembangkan bagaimana minat belajar anak supaya mereka lebih tertarik dan lebih antusias dalam proses pembelajaran. Saya tunggu loh Pak. Nanti kita akan saling sharing dan kerjasama untuk pengembangan proses pembelajaran kita. Iya, berarti dalam waktu dekat ya Pak. Ini akan kita lihat bagaimana pengembangan dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak loh Pak atas jawaban dan mudah-mudahan rencana-rencana yang akan Bapak buat segera terrealisasikan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waktu dan kesempatan ini kami berikan kepada Ibu Praktek Pengajar, Ibu Yatmaswara. Silakan Bu. Iya, terima kasih ya. Ini Bapak Pandiangan sama Ibu Purba ini tampak memang sudah kolaboratif ya dalam persiapan di pra-observasi, sehingga di kelas boleh join dan terus dari selama percakapan ini yang saya simak seperti ini. Kelas yang dimasuki, yang diobservasi oleh Ibu Reni sudah menggambarkan penerapan di sana karena ada diskusi kelompok ya Pak ya. Ada diskusi kelompok, berarti di sana ada penerapan KSE, kompetensi sosial emosional, dan di sana sudah ada, kalau sudah menerapkan itu dan Ibu Reni mengamati atau mengobservasi adanya di sana siswa yang perbedaan di gaya belajar. Gini loh Pak, saya boleh kasih masukan ya. Dan nanti kerjasama dengan Ibu CGP-nya ini sama-sama membuat diagnostik awal terhadap gaya belajar siswa, sehingga nanti ketika ada gaya belajar siswa yang ada ya yang auditori, ada yang visual, ada kinestetik, bahkan ada yang campuran, supaya yang sama-sama auditori nggak gabung di satu kelompok ya, sehingga kelompok itu sama-sama hidup, sehingga yang ini juga yang kinestetik gabung di satu kelompok yang kinestetik, nanti kelompok ini akan ricuh soalnya mereka bergerak semua kan, jadi ini bukan dikatakan yang auditori digabung dengan auditori, enggak kan ya, tapi ini kita mix sehingga yang auditori bisa dia hanya mendengar, ini berfungsi, bermanfaat, dia pasti banyak menyimak arahan-arahan. Terus yang visual, dia mungkin akan memperhatikan. Ini menyimak, ini memperhatikan. Yang kinestetik, dia rajin menuliskan apa yang diarahkan gurunya, sehingga dia mix komplit lah apa yang disampaikan oleh arahan dari guru ya, arahan dari guru. Itu yang mau saya sampaikan di sini. Terus dari itu tadi di mengajar dan membentuk kelompok belajar. Berarti kedepannya kerjasama ya Bu ya, tetap ya kerjasama untuk menemukan gaya belajar siswa. Terus nanti dibuat instrumennya, mungkin ada 10 atau 20 untuk menemukan di mana sebenarnya posisi siswa ini, apakah dia di kinestetik, auditori ataupun di visual. Yang berikut di kegiatan pasca observasi kita ini tadi loh Bapak Ibu ini sedang melatih kemampuan untuk coaching Bapak, mengcoaching dalam hal supervisi, setelah disupervisi terus berbincang-bincang. Jadi saya juga akan mengapresiasi Ibu Reni, tinggal dikembangkan Ibu. Luar biasa, sudah bisa connect, sudah bisa mengapresiasi dengan luar biasa. Tinggal tadi
kalau bisa menghilangkan kata pertanyaan. Ini loh Pak, selama mengajar bagaimana? Terus kira-kira apa rencana Bapak ke depan? Kalau tadi menemukan ada yang sesuai yang seperti ini, rencana Bapak ke depan bagaimana? Ada yang bisa saya bantu untuk melancarkan rencana Bapak. Jadi di sini kita menghilangkan kata pertanyaan. Jadi kita di sini konfirmasi dan untuk konfirmasi ini memang kita membuat kata pertanyaan tapi menghilangkan kata itu. Itu aja yang mau saya tambahkan Ibu Reni. Luar biasa. Ke depan kita akan melihat keberhasilan Ibu dan juga realisasinya, aksi nyatanya di sekolah ini bukan hanya Bapak Pandiangan nanti yang diarahkan, diajak dan dimonitoring, disupervisi, tetapi akan mengajak yang apalagi yang satu mapel, bahkan juga di junior ya, bisa ya Bu ya? Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini, sukses ke depan. Nah, sukses ya Pak ya. Ya, terima kasih kami ucapkan buat masukan, arahan, dan bimbingan dari Ibu PP, kami Ibu Tiana dari Pendidikan Guru Penggerak dari Kemendikbud. Baiklah, akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai yang dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yamriko Pandiangan dan buat Ibu PP kami. Selamat siang.